Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas TI B25. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu fisioterapi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naila Afla Garneta. Nama saya Sista Rahmaila Aufa. Nama saya Andita Rifa Rahmah. Nama saya Raditya Pradita Rakasetiawan. Selamat menyaksikan. Hai guys, pernah nggak kepikiran kenapa ada orang bisa jalan lagi setelah stroke atau atlet bisa pulih cepat setelah cedera? Semua itu nggak lepas dari kerja fisioterapis loh, profesi yang mungkin belum banyak kalian kenal, tapi punya dampak super besar bagi kehidupan orang. Nah, jadi fisioterapis ini adalah profesi kesehatan yang fokus bantu orang supaya tubuhnya bisa bergerak normal, kuat, dan juga fungsional. Jadi, kalau ada yang kesulitan berjalan, atau angkat tangan, atau untuk berkegiatan sehari-hari, fisioterapis hadir untuk membantu. Nah, terus tujuannya untuk apa ya? Ya pastinya untuk mengembalikan, mempertahankan, dan juga meningkatkan kemampuan gerak tubuh, sekaligus mencegah masalah sekunder seperti otot mengecil atau sendi kaku. Bisa dibilang fisioterapis itu dokter gerak kali ya, yang bisa bikin hidup orang lebih bebas. Kerennya, fisioterapi itu bukan cuma latihan fisik biasa. Bayangin, setiap hari kamu bisa bantu pasien berjalan lagi, bermain, olahraga, bahkan melakukan aktivitas sehari-hari. Pekerjaan ini memang menantang karena menghubungkan ilmu anatomi, teknologi kesehatan, olahraga, dan interaksi langsung dengan manusia. Kita bisa bekerja dengan anak-anak yang sedang belajar bergerak, pasien stroke yang ingin kembali mandiri, atlet yang ingin kembali ke performanya, bahkan lansia yang ingin tetap seimbang dan aktif. Setiap pasien itu unik, jadi setiap hari kita bakal dapat pengalaman yang berbeda. Jadi kita nggak bakal bosen deh. Kalau kita ngomongin fisioterapis, perannya itu luas banget loh dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Pada pasien stroke, fisioterapis bisa membantu menggerakkan kembali tangan atau kaki yang lemah sekaligus melatih keseimbangan agar pasien bisa lebih mandiri. Nah, pada cedera olahraga, fokusnya itu bukan cuma mempercepat pemulihan, tapi juga mencegah cedera kambuh dan mendampingi atlet kembali ke performa terbaiknya. Untuk lansia, fisioterapis ini berperan menjaga kekuatan otot dan keseimbangan mereka supaya tetap aktif dan tidak mudah jatuh. Sementara pada pasien-pasien operasi atau cedera berat, fisioterapis ini mampu mencegah kekakuan dan penyusutan otot agar pemulihan berjalan lebih optimal. Dalam praktiknya, fisioterapis ini menggunakan berbagai teknik, mulai dari latihan gerak, latihan kekuatan, pijat medis, hingga alat modern seperti TENS atau ultrasound, bahkan virtual reality. Jadi fisioterapis bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang menggabungkan ilmu dan teknologi demi kualitas hidup pasien yang lebih baik. Kalau soal prospek, fisioterapi tuh punya peluang yang luas banget. Kayak di rumah sakit umum, terus juga spesialis, klinik fisioterapi, pusat rehabilitasi, tim olahraga profesional, sampai ke penelitian dan juga pengembangan alat kesehatan. Kamu bisa kerja di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Nah, jadi kesempatan berkarir kita itu terbuka dengan lebar, dan kamu bisa menyesuaikan bidang sesuai dengan minat kamu. Bayangin nih, seorang pasien yang stroke dan gak bisa jalan awalnya. Nah, kemudian setelah beberapa minggu fisioterapi, dia akhirnya bisa main dengan cucunya dan berjalan secara lancar. Kemudian ada atlet yang cedera parah, tapi berkat fisioterapi, dia bisa kembali main bola. Momen-momen kayak gitu yang bikin profesi ini tuh bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi juga panggilan hati. Fisioterapi bukan cuma pekerjaan, tapi juga cara nyata bikin hidup orang lebih baik. Kalau kamu suka ilmu kesehatan, olahraga, dan ingin membantu orang, profesi ini bisa jadi pilihan yang keren buat masa depan kamu. Jadi, siapkah kamu untuk menjadi pahlawan gerak bagi orang lain? Yuk, mulai pertimbangkan fisioterapi sebagai jalan karirmu.